Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kalau saya penjudi, saya mungkin akan bertaruh tentang satu hal. Apakah balap Formula E di Jakarta jadi dilakukan di awal Juni 2022 ini? Ini layak jadi ajang taruhan karena Formula E ini memang penuh drama. Kabar terakhir, belum apa-apa kontraktor pembangunan sirkuit Formula E di Ancol sudah mulai rewel. PT Jaya Konstruksi, nama si kontraktor, bilang uang yang disediakan kurang. Saat ini nilai proyeknya kan ditetapkan 50 miliar rupiah. Kata mereka, dana sebesar itu kurang. Penanggung jawab proyek Ari Wibowo bilang medannya ternyata sangat sulit. Dia bilang kondisi tanah di wilayah bakal sirkuit berlumpur. Karena itu tidak bisa langsung ditimpa dengan material pembangunan sirkuit. Harus dipadatkan dulu. Pembangunannya jauh lebih rumit dari yang biasa. Ada beberapa tahap yang harus dijalani. Pertama, tanah berlumpur itu dipasangi kayu galang yang dimasukkan ke tanah dalam jumlah besar untuk memadatkan tanah. Setelah itu, tanah dilapisi oleh bambu yang berfungsi sebagai penahan beban agar struktur tanah tidak turun dengan cepat. Bambu-bambu tersebut nantinya ditimpa oleh batu kapur setinggi 50 cm yang berfungsi sebagai penyerap air. Selanjutnya dilapisi lagi lapisan karpet atau geotekstil yang berfungsi agar air tidak merembes ke atas aspal. Geotekstil tersebut kemudian akan diberikan batu hitam setinggi 20 cm, kemudian ditimpa dengan aspal hot mix setebal 15 cm. Baru terakhir dilakukan pengaspalan halus 2 lapis. Lapis pertama setebal 7 cm dan lapis kedua setebal 5 cm. Jadi serumit itu. Dan masalah menjadi semakin berat karena area berlumpur itu cukup panjang. Sirkuit memiliki 5 zona. Pembangunan zona 1-4 sih bisa cepat dilakukan. Yang jadi biang persoalan adalah zona 5 yang merupakan area berlumpur. Panjang zona 5 ini mencapai 1,04 km dari total panjang lintasan 2,4 km. Ini artinya 40% dari total panjang sirkuit. Menurut Ari, pengerjaan sirkuit di atas tanah berlumpur sangat menguras energi dan konsentrasi. Meski begitu, Ari tetap optimistis bahwa pembangunan sirkuit bisa diselesaikan pada akhir April. Saat ini pembangunan sudah mencapai 28,5%. Jadi sisanya sekitar 71%, dengan lebih dari separuhnya adalah lokasi berlumpur tadi. Dan itu harus dikebut dalam 2 bulan yang tersisa ini. Hanya saja, kata Ari, kalau mau diselesaikan dananya kurang. Nah ini yang sangat mengherankan. Bagaimana mungkin kontraktor tidak mempelajari kondisi lapangan dulu sebelum mengajukan tawaran dalam perebutan tender? Lokasi pembangunan Formula E ini memang tidak ideal. Lokasi ini semula merupakan tempat pembuangan lumpur. Dikenal dengan rawa tempat parkir air kawasan Ancol. Rawa tersebut kemudian ditimbun untuk tempat pembuangan proyek pengerukan yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta. Karena itu tanahnya berlumpur, tidak padat. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kontraktor tidak mengetahui informasi itu? Saya sendiri sempat mendengar celetukan kawan yang bingung mengapa uang yang dianggarkan hanyalah 50 miliar rupiah. Bahkan sebenarnya di akhir Desember lalu, Managing Director Formula E Gunung Kartiko mengatakan pembangunan sirkuit E di Ancol diperkirakan akan menelan biaya 100 miliar rupiah. Pertanyaannya, mengapa sebulan kemudian dana yang dianggarkan hanyalah 50 miliar rupiah? Bayangkan selisihnya, 50 miliar rupiah. Dan mengapa juga Jaya Konstruksi menyanggupinya? Pada September tahun lalu, ketika lokasi sirkuit masih di wilayah Monas, biaya pembangunan diperkirakan mencapai 300 miliar rupiah. Memang sih sirkuitnya lebih panjang, sekitar 3 km di Monas, sementara yang di Ancol cuma 2,4 km. Tapi tetap saja, ini berarti ada perbedaan sangat jauh antara biaya yang diperkirakan dengan yang dianggarkan. Kalau begitu, apa yang akan terjadi kalau ternyata dananya memang benar kurang?
Siapa yang akan menutupi kekurangan? Namun pertanyaan semacam ini rasanya tetap tidak akan terjawab. Rasanya tidak ada satupun proyek pembangunan yang sedemikian kontroversial seperti Formula E. Pembangunannya sudah bermasalah sejak awal. DPRD mengatakan rencana Formula E tidak pernah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah yang disetujui wakil rakyat. Sampai sekarang masih misterius. Bagaimana mungkin sebuah program bernilai lebih dari 1 triliun rupiah bisa begitu saja diluncurkan oleh Pemprov tanpa persetujuan DPRD. Kemudian ada soal komitmen fee yang ternyata sudah begitu saja dibayarkan Pemprov pada Formula E Operation sebagai tanda jadi. Dan nilainya mencapai lebih dari 0,5 triliun rupiah. Uang itu tak akan pernah bisa ditarik kembali. Lantas ada soal lokasi. Pemprov DKI sedemikian cerobohnya sehingga memilih sebuah lokasi yang merupakan cagar budaya. Anak buah Anies bahkan sudah membabat pohon-pohon tua di depan Monas agar ajang balap Formula E bisa dilakukan di sana. Sampai kemudian pemerintah pusat bilang pembangunan di Monas tak boleh dilanjutkan. Larangan itu sudah dikeluarkan Februari 2020. Jadi sudah dilarang 2 tahun yang lalu. Tapi dalam jarak hampir 2 tahun itu Pemprov tidak mencari lokasi alternatif. Baru sekitar Oktober 2021, Pemprov menyatakan akan mencari pengganti lokasi di luar Monas. Dari 5 lokasi, Pemprov DKI menetapkan sirkuit akan dibangun di Ancol. Itu Desember 2021. Lantas diadakanlah tender. Di akhir Januari dinyatakan tender gagal. Kenapa? Tidak ada penjelasan. Pokoknya gagal. Pemprov DKI mengatakan akan ada tender ulang. Tapi tiba-tiba saja 1 minggu kemudian ditetapkan Jaya Konstruksi sebagai pemenang tender. Ini sih hampir pasti tidak melalui tender sungguhan. Apalagi diketahui Jaya Konstruksi adalah anak perusahaan BUMD. Cerita belum selesai. Nilai proyeknya 50 miliar rupiah. Namun Pemprov sudah berulang kali menegaskan dana itu tidak akan diambil dari APBD. Pembangunan akan dilakukan melalui sponsorship. Siapa yang sudah bersedia mensponsori 50 miliar rupiah? Sampai sekarang tidak jelas. Dan sekarang drama semakin lengkap dengan keluhan soal kekurangan biaya ini. Balap Formula E ini sudah tidak bisa ditunda. Seri Formula E 2022 sudah dimulai di Diriyah, Saudi pada akhir Januari. Akan dilanjutkan ke Mexico City. Pada 4 Juni 2022, Jakarta akan menjadi kota ke-8. Saat ini agar Jakarta tidak dipermalukan, konsentrasi Anies nampaknya akan terarah pada bagaimana caranya agar acara ini tetap diselenggarakan. Soal untung rugi, soal apakah acara ini akan meledakan perhatian masyarakat dunia, apakah acara ini akan membawa cuan, sudah tidak lagi penting. Data menunjukkan perlombaan Formula E sebenarnya proyek merugi di banyak negara. Pada 2021, Formula E rugi 38.514 pound sterling. Pemasukan juga drop menjadi 140 juta pound sterling dari 161 juta pound sterling di tahun sebelumnya. Para pembalap Formula E juga kalah gengsi dari Formula One. Banyak pembalap Formula E semula adalah mantan pembalap di Formula One yang sudah melewati masa jaya. Atau juga mereka yang tidak diterima untuk bertarung di Formula One tapi diterima di Formula E. Yang paling diuntungkan oleh Formula E tentu saja adalah pabrik mobil listrik. Tapi seperti saya katakan, isu itu akan dikesampingkan dulu. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah lomba ajang balap Formula E ini bisa diselenggarakan pada 4 Juni 2022? Itu persoalan terbesarnya. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.